Apa saja kewajiban menantu yang tinggal dengan mertua? Saya anjurkan, ini saya anjurkan. Saya ingin tanyakan tentang riba. Apakah riba menurut Pak Ustadz masih ditemukan di bank syariah? Ada namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu mengeluarkan fatwa-fatwa khusus bidang ekonomi, diterapkan di bank-bank syariah, Bank Sulsel Syariah, BSI Bank Syariah Indonesia. Maka semua produknya halal. Kalau makanan, dulu ke Komisi Fatwa, sekarang ke Kementerian Agama. Kalau ekonomi, terkait dengan pinjam meminjam, gadai menggadai, mudharabah, bagi hasil, murabahah, permodalan, itu produknya dilaksanakan di bank syariah. Maka produknya baik semua. Simpelnya begitu. Assalamualaikum Ibu bank konvensional. Selamat pagi. Saya mau pinjam uang. Oke, pinjam 100 juta, bayar 120 riba. Kalau saya datang ke bank syariah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pinjam uang. Kami tidak melayani peminjaman uang, karena uang dengan uang riba maka haram. Dia tanya, Ustaz pinjam uang itu apa? Saya mau beli mobil. Oh, kalau begitu itu namanya permodalan. Kalau begitu namanya ini adalah nanti kami belikan. Mobilnya dibeli oleh bank. Sekarang mobil dibeli oleh bank, maka mobil menjadi milik bank. Datang saya membelinya dengan cara bil qisti, kredit angsuran. Maka itu pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Orang membeli budak sahaya namanya Barirah. Barirah nama orang, diansur dengan membayar gandum tiap bulan selama sekian tahun. Maka membeli barang, akadnya uang dengan barang boleh, uang dengan uang tidak boleh. Itu secara simpel mudahnya. Saya tidak jelaskan secara jelimet ribet payah, karena memang agak susah nangkap kalau kita belum sarapan. Bertanya, Ustaz jangan ngukur kami. Bukan ngukur jamaah, maksudnya saya. Payah saya cerita. Bagaimana solusi terbaik buat kami agar bisa membeli sesuatu tanpa melalui lembaga riba? Beralihlah ke pergadaian syariah, mengatasi masalah tanpa masalah. Beralihlah ke bank syariah. Ustaz Somad ngomong bank syariah, bank syariah. Itu kemarin saya lihat ada video Ustaz ceramah di bank konvensional. Saya memang ceramah di bank konvensional, tapi kalau dikasih air minum, airnya tidak saya minum. Dikasih roti kotak, tidak saya makan, karena itu riba. Kalau dikasih uang, saya ambil. Saya serahkan ke lembaga yang masalih ammah untuk kepentingan umum. Saya buat ada 2 keranjang. Ini duit halal, ini duit haram semua. Jangan sampai kita makan duit haram. Begitu caranya. Begitu dengan Bapak. Saya tinggal di kampung Pak Ustaz. Bank syariah tidak sampai ke kampung, yang sampai bank konvensional. Saya simpan uang saya ini di bank konvensional. Kenapa tidak simpan di rumah? Kalau simpan di rumah nanti takut pencuri. Bukan Pak Ustaz, takut diambil istri saya. Karena suatu ketika istrinya datang ngambil uang. Bang, ini uang apa? Kata dia, itu uang sial. Kenapa sial? Sudah kusembunyikan, kau dapat juga. Maka setelah disimpan ada bunganya. Bunganya itu tidak boleh dimakan. Kalau gitu dibelikan pakaian, nggak boleh. Kita serahkan ke lembaga masalih ammah untuk kepentingan umum, ke pondok pesantren, untuk WC umum, untuk jembatan dan lain-lainnya. Itu tentang supaya kita jangan sampai makan haram. Apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Memang pertanyaan di Sulawesi ini menunjukkan orangnya cerdas. Kita ngomong berbakti kepada orang tua, dia balik. Orang tua berbakti kepada anak. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab sedang duduk, datang seorang membawa, wahai Umar, ini anak durhaka, tolong hukum dia, karena dia anak durhaka. Umar orangnya bijaksana. Dia langsung tanya anak ini, kenapa kau durhaka? Kata anak itu, Umar, boleh saya bertanya kepada? Boleh. Kami sebagai anak ini ada hak tak terhadap orang tua? Kata Umar, kamu punya hak. Berapa hak kami sebagai anak? Ada 3. Apa haknya? Pertama, dikasih nama yang baik. Nama yang baik itu nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Yang kedua, dikasih makanan yang baik, yang halal. Jangan riba, jangan bohong, jangan tipu. Yang ketiga, dikasih ibu yang baik. Kamu sudah dapat yang 3? Kata dia, nama saya tidak baik Umar. Siapa nama kamu? Dikasihnya nama saya Khamfas, artinya kumbang. Yang kedua,
Ibu saya dipilihkannya seorang perempuan yang akhlaknya kurang baik, dan makanan saya dikasihnya makanan yang tidak baik. Apa kata Umar kepada bapaknya? Laqad aqadtahu qabla an ya'qa alaik. Kamu bapak lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi kalau begitu pertanyaan ini, adakah ayah durhaka kepada anak? Lihatlah adab anak muda di Makassar. Mereka tidak mau menjawab. Walaupun ada, mereka hanya diam. Karena mereka menghormati ayah mereka. Berarti berhasil kajian pagi ini. Ustaz, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Lihatlah, ditulis pakai tulis Arab. Masya Allah. Jadi manusia janganlah kasar, apalagi cari masalah. Wahai Ustaz Somad, selamat datang di Makassar. Kami mencintaimu karena Allah. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, ini jawabannya. Jangan lupa singgah ke kota Makkah. Kita bersaudara karena Allah, akan bersama sampai ke jannah. Ini balas pantun apa nanya? Ustaz, kami ingin minta Ustaz membagikan ilmu tentang amalan agar Allah memberikan kemudahan dalam urusan jodoh. Siapa yang sibuk berzikir mengingat Allah, maka Allah berikan dia yang dia inginkan lebih daripada yang diminta oleh orang yang berdoa. Saya ulang sekali lagi. Siapa yang menyibukkan dirinya berzikir mengingat Allah, maka Allah berikan keinginannya lebih daripada yang diminta oleh orang yang berdoa. Jadi yang pertama, sibukkan dengan ibadah dan zikir. Tapi doa jangan sampai lupa. Doanya Pak Ustaz, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, karena engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Apa kata orang barat? Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus, bertemunya di planet bumi. Orang barat itu selalu ceritanya ilmiah, beda sama orang Indonesia. Kalau orang Indonesia, asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam belanga. Dia selalu cerita kuliner. Tapi keduanya mengisyaratkan tentang yang jauh. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tak usah saya ceritakan. Adik-adik melihat dari kehidupan saya, dipukul ombak, dihempas uang, bagaimana berbagai macam kesulitan. Pada akhirnya saya menikah, punya anak. Sampai hari ini kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu kita soleh dan solehah. Jodohmu sudah ada, cuman belum jumpa. Tapi ada keyakinan bahwa Allah akan memberikannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa saja kewajiban menantu yang tinggal dengan mertua? Saya anjurkan bagi kalian adik-adikku, walaupun orang tua kalian kaya, rumahnya sebesar lapangan sepak bola, tapi usahakan kalian menyewa rumah yang kecil-kecil di dekat. Supaya apa? Lebih baik menjaga daripada memperbaiki. Karena kalau hatinya sudah hancur, berkeping, jatuh ke batu, sulit untuk direkat kembali. Saya bilang ke ibu saya, Mak, ini rumah ini 2 lantai. Nanti kalau siap, Mak tinggal di sini. Dia tanya, kau tinggal di mana? Akan ku cari rumah kecil di dekat-dekat sini. Kenapa kau tidak tinggal di sini? Karena kalau aku dengan istriku dan Mak tinggal di sini, nanti Mak akan merasa menumpang. Kami yang tuan rumah. Kami majikan, Mak pembantu. Terus Mak yang akan tinggal di sini. Kau di mana? Aku di rumah kecil itu dengan istriku. Terus nanti kami akan datang menjadi tamu dan Maklah tuan rumahnya. Dia tersenyum bahagia. Makanya nanti adik-adik kalau datang ke Riau, akan saya bawa ke rumah, tertulis di pintu, rumah Mak. Walaupun dia sudah meninggal dunia, maka tamu-tamu yang datang, itu tamu dia. Kalau dikasih minum teh, kasih makan, pahalanya mudah-mudahan mengalir kepada almarhumah. Mesti niatnya begitu. Ustaz dulu cita-citanya kuliah mau jadi apa? Saya mau kuliah, aku mesti S1, S2, S3. Nanti kalau aku dapat ijazah, aku akan melamar jadi dosen di Malaysia dan Brunei. Kenapa di situ? Karena gajinya banyak. Aku mau S1, S2, S3. Habis itu aku mau jadi dosen di Malaysia dan Brunei. Nanti aku akan menjemput emakku dari kampung. Aku akan bahagiakan dia. Itu saja cita-cita saya. Dan semua dikasih Allah lebih dari yang saya minta. Saya cuma minta S1, S2, S3. Dikasihnya profesor dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Saya cuma minta jadi dosen aja.
Dikasihnya sekarang saya bisa bicara di mana-mana, dan saya tetap mengajar di kampus, kuliah umum setiap 6 bulan sekali, walaupun saya tidak masuk kelas dalam 12 SKS, 16 tatap muka, potong libur hujan lebat dan libur asal. Apa maknanya? Diberi Allah lebih, maka saya malu untuk meminta. Saya yakin dan percaya itu semua karena niat untuk ibu. Jadi kalian lebih baik kos-kosan di tempat, tapi jangan jauh-jauh, dekat dengan rumah dia. Manis, zurhibban tasdad hubban. Jarang-jarang ketemu, insya Allah semakin cinta dan semakin sayang. Pagi-pagi bangun dulu, siapkan air hangatnya untuk mandi dia. Orang tua tidak bisa mandi dengan air dingin, kedinginan. Siapkan minyak gosok, minyak tawon dari Makassar untuk gosok kakinya. Orang tua senang kakinya digosok. Kalau kita mau pergi, peluk cium dia, senang sekali dia. Siapkan sajadahnya, sajadah yang tebal, dia suka sholat malam, sajadah tebal. Belikan Quran yang besar, sebesar setengah meja ini saya belikan Quran. Susahlah aku baca Quran ini, man, tak nampak aku titiknya. Saya belikan Quran begitu. Oh, senang kali aku baca Quran yang kau beli ini. Ternyata apa yang terjadi setelah dia meninggal? Yang mengobati rindu adalah duduk di tempat dia sholat, membuka Quran yang dulu dia baca, mencium mukenanya dan kain sarungnya. Itu mengobati rindu hati yang luar biasa. Sulit untuk menceritakannya karena kalian belum mengalami. Nanti setelah ibu kalian meninggal, baru kalian ngomong, betul kata Ustaz Somad dulu. Memang betul lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, judul ini kapan dikasih panitia? Baru tadi di belakang. Saya tanya, apa judulnya? Enggak ada. Masa judulnya enggak ada? Tentang orang tua aja. Di mana-mana saya bawa fotonya untuk mengobati kerinduan saya. Dari dulu sampai sekarang. Foto istri ada di dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah ngaji ini anak-anak lebih sayang dengan ayah ibunya. Setelah ngaji ini ibu-ibu lebih sayang dengan anaknya. Setelah ngaji ini ada yang lebih hebat dari ibumu. Kalau ibumu sayang karena melahirkanmu, karena ibumu sayang karena dia menyusukanmu. Ada yang lebih sayang dari ibumu. Anak dia lahirkan, dia susukan, dia besarkan, dia sekolahkan. Setelah besar, dikasihkannya ke kamu. Siapa dia? Mertua. Dia juga luar biasa. Maka berbakti kepada calon mertua aja dulu. Mudah-mudahan ibu kalau mau cari calon menantu, inilah dia anak muda yang soleh-soleh. Allahu Akbar. Yang takbir yang belum nikah aja. Ini anak sudah 3. Allahu Akbar.